Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan adik-adik sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya Afifah Zaimah Lubis akan berkisah mengenai Khalid bin Walid sang pedang Allah. Ada yang tahu tidak siapa Khalid bin Walid itu? Khalid bin Walid adalah panglima perang yang ditakuti di medan perang. Ia mendapatkan julukan sebagai pedang Allah yang terhunus. Ia menjadi salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tak terkalahkan sepanjang karirnya. Khalid pun termasuk dari antara keluarga dekat Nabi. Maimunah, bibi Khalid adalah istri Nabi. Umar pun dan Khalid memiliki hubungan keluarga, yakni saudara sepupunya. Awalnya, Khalid bin Walid adalah panglima perang kaum kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan berkudanya. Pada saat perang Uhud, ia melihat celah kelemahan pasukan muslim yang menjadi lemah setelah bernafsu ingin mendapatkan rampasan perang dan turun dari bukit Uhud. Saat itu. Namun, justru itulah Khalid bin Walid masuk Islam. Pada pemerintah Abu Bakar, Khalid bin Walid ditunjukkan untuk menjadi panglima perang kaum muslim sebanyak 46.000 orang. Melawan tentara Bizantium dari Romawi sebanyak 240.000 orang. Namun, itu tidak membuat dia gentar sama sekali. Dia hanya khawatir, tidak bisa mengendalikan hatinya karena pengangkatan atas dalam peperangan yang dikenal dengan Perang Yarmuk. Di dalam Perang Yarmuk, jumlah tentara muslim tidak sama banyak dengan pihak musuh yang berlipat-lipat. Dengan juga pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid tidak bersenjata dengan lengkap dan rendah mutunya. Ini sangat berbeda dengan tentara Romawi yang bersenjata lengkap, baik, dan lebih banyak jumlahnya. Namun, bukan Khalid namanya jika tidak memiliki strategi perang. Ia membagi pasukan Islam menjadi 40 kontingen dari 46.000 orang. Bertujuan pasukan Islam terlihat lebih besar dari pasukan musuh. Strategi Khalid ternyata sangat ampuh. Taktik yang digunakan oleh Romawi, terutama di Arab Utara dan di Arab Selatan, ialah membagi pasukannya menjadi 5 bagian. Kanan, kiri, depan, belakang, dan tengah. Heklalius mengikat pasukannya dengan besi antara satu sama lain, bertujuan agar mereka tidak lari dari peperangan. Kegigihan Khalid dalam memimpin perang membuahkan hasil yang membuat sebagian orang tercengang. Jumlah pasukan Islam yang jauh lebih sedikit jumlahnya mampu memukul dorong tentara Romawi dan menaklukkan wilayahnya. Masih di dalam pemerintah Abu Bakar, Khalid bin Walid diperintahkan untuk pergi ke Irak dan dapat menguasai Al-Hirah pada 634 Masehi. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk meninggalkan Irak dan membantu peperangan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Nah teman-teman dan adik-adik sekalian, ada kisah menarik nih tentang Khalid bin Walid. Dia memang sempurna di ahli bidangnya. Piawai dalam berkuda, ahli siasat dalam perang, mahir dalam segala bersenjata, dan karismatik di tengah prajuritnya. Namun, ia tidak sombong dan tetap lapang dada, walaupun dia berada di puncak popularitas. Hal ini ditunjukkan saat Khalifah Umar bin Khattab mencopot sementara waktu kepemimpinan Khalid bin Walid tanpa kesalahan apapun. Menariknya, Khalid bin Walid pun tetap menyelesaikan perang dengan sempurna. Setelah sukses, ia memberikan kepemimpinannya dengan penggantinya Abu Ubaidah bin Jarrah. Ia tidak memiliki obsesi dengan ketokohannya. Ia tidak menjadikan popularitas sebagai tujuan. Ia menganggapnya bahwa perjuangan semata-mata mengharapkan ridho Sang Maha Pencipta. Saya berjuang untuk kejayaan Islam, bukan karena Umar. Itulah yang ia katakan pada saat menanggapi pergantiannya. Jadi, dimanapun posisinya,
Selama masih bisa ikut perang, stamina Khalid tetap prima. Itulah nilai ikhlas yang ingin didapatkan sahabat Nabi bernama Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid pun dipanggil Sang Maha Pencipta. Umar bin Khattab menangis, bukan karena ia menyesal telah menggantikan posisi Khalid, tetapi ia bersedih karena belum sempat mengembalikan jabatan Khalid sebelum si pedang Allah menetapi posisi khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kita sebagai generasi muda hendaklah meneladani sikap Khalid bin Walid seperti visioner, bersemangat, dan penuh berani. Demikianlah kisah mengenai Khalid bin Walid sang pedang Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.